Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Sudah sarapan? Ya, baik. Nabil pimpin doa. Sebelum belajar, teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Baik, Ibu absen dulu ya. Dela Sapira ada. Dwi Puspitasari. Hilda. Ica Nuraini. Kamandaka. Kamandaka sakit. Sejak kapan? 2 hari yang lalu. Oke, kita doakan semoga Kamandaka bisa berkumpul bersama kita dan belajar kembali. Amin. Ya. Nah, dalam belajar itu semestinya kita mengejar mimpi akan masa depan yang cerah, ya. Nah, kali ini harapan Ibu adalah kita bersama-sama belajar mengejar mimpi, jadikan buku sebagai jendela kehidupan kita, jadikan buku sebagai penambah ilmu kita, dan juga berliterasi, ya. Berliterasi itu penting, nak. Karena kita hari ini berhubungan dengan budaya literasi, yaitu menulis atau mengulas, ya. Nah, harapan Ibu sebagai kaum muda yang penuh gagasan, yang penuh semangat, yang penuh cita-cita yang tinggi, kalian semuanya bisa menulis, ya. Itu salah satu berliterasi. Oke, baik. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah menyimak informasi yang disajikan dalam teks resensi secara kritis, membandingkan isi teks resensi buku dengan teks lainnya yang mendukung, menganalisis kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks resensi secara cermat, ya. Menulis teks resensi dari novel yang dibaca secara kritis dan kreatif, mempresentasikan teks resensi dalam bentuk presentasi lisan secara logis dan kreatif, ya. Oke, pernahkah kalian melihat buku ini? Pernah nggak? Pernah nggak kalian melihat novel lain selain novel ini? Pernah tidak kalian berkomentar, berkomentar melalui novel ini? Pernah nonton filmnya Laskar Pelangi? Pernah ya, alhamdulillah. Oke, selanjutnya lihat video berikut ini. Membandingkan isi teks resensi. Berikut adalah beberapa cara untuk membandingkan isi teks resensi. 1. Perhatikan pendekatan penulis. Bandingkan pendekatan yang diambil oleh penulis dalam menulis resensi. Apakah mereka fokus pada analisis karakter, cerita, atau pengaruh pada masyarakat? Perhatikan juga sudut pandang dan gaya penulisan, serta cara penulis mempresentasikan pendapat mereka tentang karya yang dimiliki. 2. Identifikasi tema utama. Identifikasi tema utama yang dibahas dalam kedua resensi. Apakah keduanya membahas hal yang sama? Jika tidak, apa perbedaannya dan bagaimana pendekatan masing-masing penulis dalam
Oke, baik ya. Sampai di situ filmnya. Lanjut kita definisi. 3. Perhatikan bahasa dan gaya. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke teks resensi ya. Ini adalah definisi teks resensi. Definisi teks resensi ialah penilaian terhadap suatu karya atau buku, baik itu musik, baik itu karya yang lain, baik itu pertunjukan, film, dan lainnya. Ya, tujuannya ialah untuk memberikan informasi dan pendapat yang objektif dari si peresensi kepada karya tersebut. Ya. Nah, ini adalah unsur-unsur teks resensi. Banyak sekali resensi mengandung unsur-unsurnya. Yang pertama ialah judul resensi. Judul resensi ialah bukan berarti judul yang ada pada bukunya. Misalnya contohnya seperti ini. Ya. Judul buku ini ialah Desert Children. Ya. Nah, unsur ini bukan berarti judul dari buku ini. Tapi judul si presensi atau si penilai terhadap karya orang lain atau terhadap buku ini. Paham ya? Paham? Oke, lanjut di identitas buku. Nah, identitas buku ini berkaitan dengan siapa penulisnya, penerbitnya siapa, terus tahun terbitnya kapan, ya, dan biasanya mencakup dengan si pengarangnya, ya, si pengarang buku. Lanjut sinopsis buku. Nah, sudah pasti anak-anak ibu pasti tahu semua kan sinopsis di dalam buku, ya. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya, sinopsis ialah agar pembacanya memiliki gambaran terhadap buku yang akan diresensi. Nah, lanjut ke pengarangan. Nah, pengarangan ini, Nak, gambaran singkat si pengarang buku yang akan kita resensi bukunya. Ya. Oke, lanjut ke unggulan buku. Nah, seperti yang novel Laskar Pelangi tadi, karya Andrea Hirata, itu kan bukunya laris manis, Nak. Ya kan, bukunya laris manis, terus filmnya pun jadi box office ya waktu itu ya. Oke. Nah, itulah namanya keunggulan buku. Nah, kalau kelemahan buku, biasanya itu dinilai oleh si presensi. Siapa presensinya? Kita sendiri. Jadi nanti kalian akan meresensi buku. Oke, selanjutnya ada struktur teks resensi, ya. Nah, teks resensi ini memiliki beberapa struktur, ya. Kalau tadi ada judul dan identitas buku, nah di sini ada isi resensi atau orientasi. Nah, orientasi ini adalah latar belakang dari buku ini.
dari si pengarangnya. Ya. Nah, sinopsis ya tahu sendiri ya. Sinopsis berisi tentang ringkasan buku, tentang apa yang ada di dalam isi buku. Ya. Nah, lanjut ke penutup resensi. Ada simpulan, ada kelayakan buku, dan kepada siapa saja buku itu layak dibaca. Karena kadang-kadang ada tidak layak untuk dibaca oleh anak-anak SD ya. Nah, disinilah nanti kalian akan menilainya. Oke, nah ini adalah kaidah kebahasaan dalam teks resensi ya. Ada apa nah? Bahasa yang baku. Ada apa lagi? Kata kerja aktif. Lanjut. Ada kalimat efektif. Kalimat efektif kalimat yang singkat, padat, dan jelas ya. Nah, selanjutnya ada opini yang didukung fakta. Oke ya. Nah, kalau kita melihat kaidah kebahasaan dari teks resensi itu ada didukung oleh opini untuk mendukung bukti atau alasan yang kuat ya. Oke, selanjutnya di dalam buku cetak silakan buka halaman 80 atau silakan buka halaman 77. Bacalah teks yang disediakan dalam buku pelajaran. Oke, silakan baca dalam hati. Dibaca ya. Dipahami isinya. Dipahami. Selanjutnya, setelah dibaca, Ibu bagikan LKPD-nya. Ya. Ini ada 4 ya. Ini. Empat. Ini ada 5 orang ya. LKPD itu diisi berdasarkan perintahnya ya. Kalau perintahnya disuruh melengkapi berarti melengkapi. Kalau perintahnya disuruh meresensi bacaan, silahkan diresensi. Oke, kerjakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kerjakan ya. Dikerjakan dengan teliti dan hati-hati. Ada kesulitan? Tidak ya.
Ya, ini nomor 1 ya. Perhatikan bacaannya. Nah, ya. Ini ya. Nomor 1. Oke, nomor 2 ya. Benar. Ya, nomor 3. Benar. Selanjutnya. Oke, benar ya. Kelompok 5, apakah ada kesulitan? Tidak ada ya. Oke. Ya, nomor 3 ini mengidentifikasi unsur-unsur teks resensi ya yang ada di dalam buku. Oke, baik. Ini benar. Ya, silakan. Bacakan ya. Ya, benar ya. Ya, nomor 3 ya, Cindy ya. Iya. Bukunya. Ya, benar. Di mana ada kesulitan? Deken. Ya, ini diconteng ya pertanyaannya. Ya, benar. Selesai semuanya? Oke, baik. Ketua kelompoknya silakan kembalikan ke sini. Dikumpulkan. Masih semangat belajarnya? Oke, biar tambah semangat, kita ice breaking terlebih dahulu ya. Tepuk 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Oke, mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, bagus sekali ya. Oke, selanjutnya kalian sudah berkelompok, mari kita berdiskusi ya. Silakan buka halaman selanjutnya, halaman 80. Ya, baik. Sesuai dengan soalnya, identifikasilah struktur teks resensi pada bacaan laut sebagai budaya, penopang ekonomi, pemersatu bangsa. Ya, silakan dibaca. Lanjut kita presentasi. Ya, silakan. Silakan. Ya, benar ya. Ya, benar.
Sudah dibaca semuanya? Sudah ya? Oke. Petunjuknya adalah silakan meresensi buku dan identifikasilah bacaan laut sebagai penopang ekonomi dan pemersatu bangsa. Oke, silakan. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan ke Ibu ya. Ada kesulitan deh, Ken? Ada kesulitan, Vina? Tidak, Bu. Tidak ya. Ya, diisi ya. Nah, ini kelompok 5, kerjasama yang baik ya. Kelompok 3, kerjasamanya baik ya. Ya, benar ya. Ini ditulis judulnya, identitasnya ya. Isi ya. Mana? Nah, good ya. Ya, benar ya, Vina ya. Cindy, ada kesulitan? Ya. Nah, kerjasama ya. Bagus ya. Oke, diskusi. Ya, di sini penutupnya nanti ya. Ditulis ini ya. Ya, kerjasama ya. Oh iya, benar ya, Isian Nabil ya. Ya. Nah, ya ini bagus ya. Nah, judulnya ya, judul kita sendiri. Ya. Ya, bagus ya, Nabil ya. Suci, bagus ya. Ya, ini sinopsisnya benar ya. Terdiri atas ini, terus ceritanya, ya. Ini udah benar belum? Gimana? Ini ya. Oke, baik ya. Terima kasih, Bu. Sinopsis, oke, benar ya. Ya, benar ya. Judulnya sesuai
sesuai si presensi ya. Ya, benar ya, kelompok 5 kompak ya. Judulnya ya, benar. Kelompok 1 judulnya apa? Hal sebagai budaya penopang ekonomi dan pemersatu bangsa. dan pemersatu bangsa ya. Oh, bagus ya judulnya ya, Deken ya. Ya. Nomor berapa? Penutup ya. Oh iya. Ya, secara umum gambarannya ya, penutup si presensi ya. Diskusikan dengan temannya ya untuk bahan presentasi ke depan. Mana? Oh iya, bagus ya. Ini benar nggak? Benar ya, ya. Oke, sudah semuanya? Baik, perwakilan kelompoknya silakan maju 2 orang, boleh ya. Mulai dari kelompok 1. Oke, Pina dan temannya silakan. Yang lain perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulistiani dan rekan saya Tina Sintiatari. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang resensi persoalan laut di Indonesia. Hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan saya. Saya akan meresensi hasil diskusi kami yaitu judul resensi persoalan laut di Indonesia, identitas buku, judul buku, mengapa kita mencinta laut, penulis Muhammad Ridwan Alimuddin, penerbit Ombak.
halaman 188 halaman. Ukuran buku 100 ukuran 15 dikali 23 cm. Isi resensi, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi. Orientasi, buku Mengapa Kita Berbincang Laut merupakan kumpulan sains dan catatan perjalanan Muhammad Ridwan Al-Hudin selama melakukan riset di lapangan. Ridwan adalah seorang penulis, fotografer, peneliti, dan jurnalis. Sinopsis, buku yang terdiri atas 188 halaman ini menceritakan sisi lain persoalan laut Indonesia. Analisis, buku kumpulan esai ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama, membuat esai yang membahas kebudayaan bahari seperti mitos pelaut dan nelayan, ketegaran nelayan, suku Bajau, keunikan budaya bahari, kepemimpinan laut, serta kebiasaan pemberian nama perahu di kalangan nelayan. Evaluasi meski dari aspek kelembutan dan kebutuhan ide masih memiliki kekurangan. Hasil pengamatan lapangan yang dituangkan penulis dalam buku ini dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi para pemangku kepentingan akademis dan pemerintah untuk memperhatikan permasalahan kemaritiman Indonesia dari aspek sosial dan budaya. Penutup resensi. Secara keseluruhan, buku ini layak dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia agar lebih memahami dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut, dan kebudayaan bahari bangsa. Kesimpulannya yaitu, teks resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi penilaian atau ulasan terhadap suatu karya seperti buku, film, musik, atau pertunjukan. Baiklah, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan dan bertanya, kami persilakan. Baik, beri apresiasi dulu dong. Ya, silakan duduk. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi hasil dari diskusi kelompok 1 yang telah dipaparkan, silakan. Kelompok berapa yang mau bertanya ke kelompok 1? Silakan. Silakan. Oke, silakan. Ya, kelompok 5. Ya, bagaimana? Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kelompok 4. Ya. Bagaimana sikap masyarakat terhadap laut? Ya, bagaimana sikap masyarakat umum terhadap laut? Tentang isi dari resensinya, ya. Oke, silakan. Oke, langsung Jawab. Masyarakat pantai memandang laut sebagai sumber rezeki dan tempat mencari nafkah. Yang pertanyaan selanjutnya. Menjawab pertanyaan kelompok 5, ya, penangkapan ikan karang dan ikan hias dianggap kejahatan, sedangkan memiliki akuarium ikan laut tidak, karena penangkapan ikan karang dan ikan hias dapat merusak ekosistem laut. Ya, menurut kelompoknya Vina, sinopsisnya itu mereka menangkap ikan di laut, ya, benar ya, Vina ya. Mereka menangkap ikan di laut itu secara besar-besaran, ya, secara besar-besaran dan tanpa tanpa berpikir ke depannya bagaimana
ekosistem laut itu tetap terjaga, ya. Oke, baik. Kelompok selanjutnya, silahkan. Kelompok 3. Ini benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Andi dan rekan saya. Saya dari Sudari. Kami dari kelompok 3 akan presentasikan hasil diskusi tentang pemanfaatan laut dalam perekonomian yang dibacakan oleh Judul referensi pemanfaatan laut dalam perekonomian. Dirikan buku. Judul buku Kenapa Kita Berbisa Laut. Penulis Muhammad Ridwan Alimuddin. Penerbit Ombak. Tahun terbit 2018. Cetakan kedua. Halaman 188. Ukuran 15 kali 23 cm. Isi orientasi buku Mengapa Kita Belum Bisa Laut merupakan kumpulan esal dan catatan perjalanan Muhammad Ridwan Alimuddin selama melakukan riset di lapangan. Ridwan adalah seorang penulis fotografi, jurnalis, dan jurnalis. Sinopsis buku yang terdiri atas 188 halaman ini menceritakan sisi lain persoalan laut Indonesia. Buku kumpulan esal ini terdiri atas 3 bagian-bagian, pertama membuat esal yang membahas kebudayaan bahari, seperti mitos, pelaut, dan nelayan, keterbelahan hidup nelayan, suku Bajau, keunikan kebudayaan bahari, kepemimpinan dari laut, serta kebiasaan pemberian nama perahu di kalangan nelayan. Analisis. Melalui buku ini, pembaca diajak mengenal fenomena sosial, budaya, dan tradisi masyarakat pesisir dalam mengelola potensi laut yang ada. Menggunakan gaya penulis populer, Ridwan mengungkapkan dengan mengungkap berbagai sisi menarik dari kehidupan masyarakat pesisir dan berbagai persoalan yang dihadapi. Evaluasi. Meski dari aspek peruntukan dan pembaruan ide masih memiliki kekurangan hasil pengamatan lapangan yang dituangkan penulis dalam buku dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi para pemangku kepentingan. Maka dimensi dan pemerintah Ini ya, untuk gitu ya. Oke, memperhatikan permasalahan kemaritiman Indonesia dari aspek sosial dan budaya. Penutup referensi. Secara umum, buku ini sangat bagus dan cukup mudah untuk dipahami dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut, dan kebudayaan bahari bangsa. demikian presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman ini saya akan bersilakan. Beri tepuk tangan dulu. Ya, itulah tadi presentasi dari kelompok 3. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dan ingin menambahkan jawabannya atau hasil diskusinya, silakan. Ya. Oke, silakan. Silakan bertanya. Ya, tegak. Ini ya, tadi ya. Oke, silakan. Kelompok 2 ingin bertanya ke kelompok 3. Ya, baik, silakan. Perkenalkan, nama saya Fira Yunia dari kelas 11 PP ingin bertanya. Sebelah sana.
yang dimaksud dengan tax resensi? Jelaskan. Oke, selanjutnya dari kelompok 1. Saya benar dari kelompok 1 akan bertanya. Sebutkan bagian penutup resensi. Ya, dari kelompok 1 bertanya sebutkan bagian penutup dari resensi yang telah dilakukan oleh kelompok 3. Oke. Yang satunya bertanya tentang sebutkan sinopsis bagian dari resensi yang telah didiskusikan. Oke, silakan dijawab. Seperti ini. Nama. Perkenalkan, nama saya Anita dari kelas 11 PKPB. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sinopsis buku yang terdiri atas 188 halaman ini menceritakan sisi lain persoalan laut Indonesia. Buku kumpulan esai ini terdiri atas 3 bagian. Bagian pertama membuat esai yang membahas kebudayaan bahari, seperti mitos pelaut dan nelayan. Kategori hidup nelayan suku Banjau, keunikan budaya bahari, pengingiran dari laut, serta kebiasaan pemberian nama perahu di kalangan nelayan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan. Pertanyaan kelompok 1. Secara umum, Silakan perhatikan kelompok 1 ya. dan untuk mudah untuk dipahami dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut dan kebudayaan bahari bangsa. Ya, bagaimana dengan kelompok 1? Kelompok 2 bagaimana? Ya, sinopsisnya ada terletak di tengah-tengah bacaan ya. Selanjutnya yang maju kelompok 5. Silakan. Nanti akan bersiap kelompok 4 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sendayaki dan rekan saya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan diskusi kami tentang laut situasional dan keindahan ekonomi. Penulis Muhammad Ridwan Alimuddin, Energi Kompas, halaman 168, ukuran 14 x 18. Siap nanti kelompok 4 ya. Setelah ini. Yang di atas 188 halaman ini menceritakan sisi lain soal laut Indonesia. Buku kumpulan esai itu terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama Klim. kebudayaan bahari, seperti mitos, perahu, dan nelayan. Kemudian hidup nelayan keunikan kebudayaan bahari, kepemimpinan dan laut, serta kebiasaan pemberian nama perahu di kalangan nelayan. Meski dari aspek lingkungan dan yang masih memiliki kekurangan, hasil pengamatan lapangan yang dituangkan penulis dalam buku ini dapat menjadi bahan kajian dan masukan bagi para pemikir dengan akademis dan pemerintah. Ini ada benar ya. Ya, benar ya. Secara keseluruhan, nilai membaca oleh seluruh masyarakat Indonesia, apalagi mengambil dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut dan kebudayaan bahari bangsa. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami silakan. Ya, silakan duduk. Beri apresiasi.
Baik ya. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik. Dari kelompok mana dulu? Ya, kelompok 1. Silakan. Saya sendiri dari kelompok 1 akan bertanya, sebutkan bagian akhir kumpulan misal. Sebutkan bagian akhir dari kumpulan. Nah, oke, silakan. Boleh langsung dijawab. Tujuan berusaha menyadarkan dan mengajak generasi muda Indonesia dan mencintai kebudayaan bahasa Indonesia. Bagaimana kelompok 1? Ya, itu jawabannya ya. Boleh selanjutnya kelompok yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, kelompok 3, silakan. Apa identitas buku? Isi identitas buku. Ya, bagian mana dari hasil dari diskusimu itu mencakup identitas buku? Ya, yang ini. Nah, ini ya, silakan dijawab. Dari teks itu, bagian mana yang terdapat identitas buku? Silakan. Kelompok 3. Ya. Ya. Bagian dari apa tadi pertanyaannya? Apa isi dari identitas? Ya, isi identitas buku itu terletak di bagian awal buku yang ada judul buku, penulis, lanjut penerbit, tahun terbit, halaman, dan ukuran. Ya, sudah jelas ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya kelompok 4. Sudah siap? Sudah siap? Oke, siapa yang akan maju ke depan? Nih dan ini. Oke, silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tika dari kelompok 4 dan rekan saya Abdullah Hasan. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi tentang resensi petani dan kehidupannya. Hasil diskusi akan disampaikan oleh rekan saya. Sebelum resensi, pakai dan kehidupannya. Sebelum itu, maka kita belum mengenal menulis Muhammad Ridwan Al-Muslim penerbit Ombak tahun 2018 halaman 188 ukuran 15 dan 23 cm. Variasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak atau tanggal atau orang. Sinopsis merupakan ringkasan atau garis besar naskah yang menggambarkan isi dari sebuah film buku atau penulisan yang dilakukan baik secara penulis maupun secara abstrak. Analisis adalah suatu kegiatan untuk memeriksa atau menyelidiki suatu peristiwa melalui data untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tersebut telah dicapai. Untuk resensi, secara keseluruhan, buku ini layak dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia agar lebih memahami dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut, dan kebudayaan dari bangsa
teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Ya, itu tadi hasil dari diskusi kelompok 4. Ya, bagi teman-teman yang ingin menambahkan jawaban boleh ya. Yang ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok 4 boleh ya. Yang ingin bertanya atau masih penasaran nih ya enggak? Isi sinopsisnya yang mana, terus judul resensinya itu judul kita sendiri itu yang mana? Lanjut ke penutup ya, penutup resensi. Oke, baik, silakan yang ingin bertanya pada kelompok 4. Ya, kelompok 1. Saya dari kelompok 1 akan bertanya. Buku yang berjudul Mengapa Kita Belum Tahu berisi kritik terhadap seluruh lapisan masyarakat. Lalu kritik apakah yang dibicarakan oleh masyarakat tersebut? Ya, kelompok 1 bertanya tentang kritik apa yang dipakai di resensi kalian atau hasil dari penilaian kalian terhadap buku ini. Ya, itu satu pertanyaan. Siapa lagi? Ya, kelompok 2, silakan. Siapa yang membuat hubungan esai cetakan perjalanan selama melakukan riset di lapangan? Ya, kelompok 2 bertanya tentang bagian mana dari diskusi Anda tentang meresensi buku itu di identitas buku. Ya, Dekan ya? Seperti itu ya? Oke, silakan. Saya adalah Sofina, menjawab pertanyaan dari Siti. Ya, perhatikan kelompok 1. Terutama para pemangku kepentingan yang terlibat mengenai persoalan laut dan perikanan di Indonesia. Ya, ada jawaban lain? Cukup ya. Selanjutnya pertanyaan dari mana, Nak? Dari kelompoknya Deken bertanya tadi tentang bagian mana dari isi resensi itu yang mencakup identitas buku. Ya, silakan. Menurut kelompok 4. Terdiri atas bagian pertanyaan memuat esai yang membahas kebudayaan bahari seperti mitos, pelaut, dan nelayan, kegiatan hidup nelayan, serta kebiasaan membagian anak perahu di kalangan nelayan. Memasuki bagian kedua, esai mulai membahas hal-hal sensitif seperti ketidakadilan yang alami komunikasi nelayan dan tujuan hidup nelayan. Lalu di bagian akhir Ridwan berusaha menyadarkan dan mengajak generasi muda Indonesia untuk peduli dan mencintai kebudayaan bahari Indonesia. Ya, baik, tepuk tangan ya. Jawabannya bagus sekali ya. Oke, ada yang ingin menambahkan jawaban dari kelompok 4? Saya, Bu. Ya, Vina dari kelompok 1 silakan. Saya Rina dari kelompok 1 ingin membenarkan jawabannya, yaitu identitas buku. Judul buku Mengapa Kita Belum Cinta Laut, penulis Muhammad Ridwan Alimudin, penerbit Ombak, tahun terbit 2018, halaman 188 halaman, ukuran 15 kali 23 cm. Ya, bagus ya. Kita beri tepuk tangan jawabannya ya. Dari dua kelompok itu terbitlah jawaban-jawaban yang baik, terbit jawaban-jawaban yang bisa membuat kita paham ya. Oh, ini bagian dari isinya. Ya, seperti itu. Sisa satu kelompok lagi ya yang belum tampil. Ya, nah, di kelompok terakhir ini ada Deken. Lalu siapa lagi anggotanya? Nah, oke ya. Siapa yang akan maju? Ya, silakan.
Inilah presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini menyampaikan tentang untuk membangun kesadaran dan kepedulian terhadap laut Indonesia. Sinopsis, keindahan dan kelestarian ini juga menyoroti ancaman yang dihadapi laut seperti polusi, penambangan ikan berlebihan, dan perubahan iklim melalui berbagai negara dasar. Buku ini mengajak membaca untuk menemukan peran laut dan kehidupan kita dan bagaimana kita menjaga yang lainnya. Analisis. Buku ini menentukan pentingnya laut bagi kehidupan serta ancaman yang dihadapi laut akibat perubahan Indonesia. Buku ini juga menawarkan solusi untuk mengatasi ancaman tersebut dan mengajak pembaca untuk mencari dan menjaga laut. Evaluasi. Buku ini memiliki beberapa kelebihan seperti pendekatan yang menarik, informasi yang lengkap, solusi yang konkret, dan motivasi untuk bertindak. Namun buku ini juga memiliki beberapa kekurangan, seperti kurangnya data kuantitatif dan kurangnya fokus pada solusi teknis. Penutup, buku ini mengingatkan kita tentang pentingnya laut bagi kehidupan manusia dan mengajak kita untuk mencintai dan menjaga laut melalui bahasa yang mudah dipahami dan cerita yang inspiratif. Buku ini berhasil menyentuh hati pembaca dan menemukan mereka untuk bertindak untuk ilmu Tadi sudah ya? kekurangan data, kurang kreatif dan kurangnya fokus pada solusi teknis. Buku ini bisa menjadi bacaan. Buku ini kita dapat lebih memahami laut dan cara berpikirnya, cara berpikir kita, serta terdorong untuk ikut serta dalam upaya pelestarian laut. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Oke ya, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 2 ya, memuat bagian judul resensi, identitas buku, isi resensi, lalu penutup dari resensinya, hasil dari resensi mereka berdiskusi ya. Nah, kali ini adakah yang ingin menambahkan jawaban atau adakah yang ingin bertanya? Ya, Ibu persilakan pada kelompok yang lain di kelompok 2. Ya, silakan. Ya, kelompok 1 silakan. Saya Linda dari kelompok 1. Perhatikan ya. Ya, Linda silakan. Bagaimana bagian mana isi resensi? Ya, Linda dari kelompok 1 bertanya bagian mana isi dari resensi. Ya, terdapat pada bagian mana ya isi dari resensi ya. Satu lagi atau ada yang ingin oke, silakan kelompok 4. Saya Fatima ingin bertanya, sebutkan contoh dari cerita mengapa kita belum sudah laut. Ya, mengapa berarti bertanya tentang sinopsisnya ya. Sinopsis mengapa kita belum cinta laut ya. Jadi sinopsisnya ya pada bagian ini isi dari resensi.
sinopsisnya. Oke ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya lanjut. Ya, dari kelompok 3. Apa bagian penting di dalam teks resensi? Nah, apa bagian penting di dalam teks atau isi resensi ya? Sebenarnya itu penting semua ya, tapi yang lebih pentingnya ada ya. Oke, silakan langsung dijawab. Bagi teman-teman yang ingin menjawab langsung pertanyaan dari teman-teman yang lain, boleh ya, yang ingin menambahkan jawabannya ya, boleh sekali. Oke, silakan. Ya, silakan ya. Silakan. Ya. Silakan. Ririn dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yakni Sulis. Ya, perhatikan Sulis ya. Boleh menghadap ke Sulis. Buku kumpulan kisah ini terdiri atas 3 bagian. Yang pertama, tempat saya membahas kebudayaan bahasa seperti sifat, pelaku, dan nelayan. Kesegaran hidup nelayan, suku Balau, keunikan budaya Bahari, kepemimpinan dari laut, serta kebiasaan pemberian nama perahu di kalangan nelayan. Memasuki bagian kedua, essay mulai membahas hal-hal sensitif seperti ketidakadilan yang dialami komunitas nelayan dan perjuangan hidup nelayan. Lalu di bagian akhir, Ridwan berusaha menyadarkan dan mengajak generasi muda Indonesia untuk peduli dan mencintai kebudayaan bahari. Ia mengajak kita untuk melihat laut sebagai budaya para pemimpin dan alat bangsa. Ya, menurut kelompok 2, isi sinopsisnya terdapat pada paragraf 2 dan 3. Ya. Bagaimana kelompok 1? Ya, cukup ya. Siapa lagi yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, Deken akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Itu merupakan struktur dari resensi yang paling penting dan menentukan apakah resensi dari suatu karya itu menarik atau tidak. Hanya satu kinerja sama. Oke, boleh diulang Deken? Itu merupakan struktur dari resensi yang paling penting dan menentukan apakah resensi dari suatu karya itu menarik atau tidak. Hanya satu kalimat saja. Hanya satu kalimat saja, ya. Jadi pertanyaan dari kelompok 3 tadi? Apa bagian penting? Nah, bagian pentingnya menurut Deken ialah pada bagian sinopsis, ya. Karena pada bagian itu mencakup semua isi resensi, isi apa yang diresensi atau dinilai oleh anak-anak ibu ya, oleh kalian semua ya. Bagaimana kelompok 2, kelompok 3? Apakah cukup jawabannya? Ya, ada lagi pertanyaan? Oke, masih satu, silakan Nak. Saya kira ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Kelompok 4. Ya, silakan. Sebutkan contoh dari cerita mengapa kita belum cinta laut. Ya, bagian dari ininya yang pentingnya ya. Ya, silakan. Contohnya Ridwan membahas tentang pedoman ikan, kapal penjis, keternakan terhadap pulau-pulau kecil, perjuangan menjaga pulau terluar Indonesia.
yang adil bagi nelayan dan aspek dinamika sosial masyarakat pesisir Nusantara lainnya. Ya, itu jawaban dari kelompok 2 ya. Bagaimana kelompok 4? Ya, baik ya. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Sepertinya ada yang masih ingin menambahkan jawaban. Oke, silakan kelompok 1. Jawabannya, sinopsis buku yang terdiri atas 188 halaman ini menceritakan sisi lain persoalan laut di Indonesia. Ya, itu tambahan dari kelompok 1 ya. Ada yang ingin ditambahkan lagi? Ayo silahkan ya. Kita mengulas lebih dalam tentang isi dari resensi. Ya. Oke, Ibu mau mendengar dong kelompok 5. Mana kelompok 5 ya? Silakan kelompok 5. Ada jawaban lain? Ya, silakan. Yang ini silakan dibacakan. Isi sinopsisnya silakan dibacakan. Saya bisa Diyati dari kelompok 5 menambahkan buku yang terdiri atas 188 halaman ini menceritakan sisi lain persoalan laut Indonesia. Ya, bukunya menceritakan tentang sisi laut Indonesia. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, dari kelompok 2 yang presentasi, apakah masih ada pertanyaan? Ya, pertanyaannya bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Kira-kira jawabannya kurang nih Bu, kira-kira ya. Oke, mengenai isi resensi. Coba kelompok 1 penutup dari resensi yang telah Anda buat. Itu di bagian mana? Silakan dibacakan. Saya Pina ingin menjawab pertanyaan dari Ibu. Bagiannya yaitu dari akhir paragraf, yaitu secara keseluruhan bukan ini layak dibaca oleh seluruh masyarakat Indonesia agar lebih memahami dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut, dan kebudayaan berbagai bangsa. Ya, menurut kelompok 1, bagian penutup dari isi yang telah kalian resensi atau isi buku yang telah kalian resensi ialah terletak di akhir paragraf. Dari kelompok lain, apakah memiliki jawaban yang berbeda? Boleh dibacakan. Ya, silakan. Dari kelompok 3. Ya, silakan bacakan. Saya Dwi Puspitasari menambah jawaban dari kelompok 2. 2. Penutup resensi. Secara umum, buku ini sangat bagus dan cukup mudah untuk dipahami dan peduli terhadap kehidupan nelayan, laut, dan kebudayaan bahari bangsa. Ya, menurut kelompok 3, bagian penutupnya terletak di paragraf terakhir kalimat pertama. Ya, lanjut ke analisisnya. Nah, analisisnya ini sepertinya yang sangat menarik tadi dari semua kelompok menarik ya. Tapi Ibu mau mendengar nih ya analisis isi resensi dari kelompok Sulis. Silakan.
Ya. Saya tidak buku kemampuan deskripsi ini terdiri atas tiga bagian. Bagian pertama membuat esai yang membahas keduanya kebudayaan dan bahasa. Seperti mitos, laut dan nelayan, kesejarah musim nelayan, Suku. Pemilikan budaya bahari, kepemimpinan laut, serta kebiasaan pemberian nama perahu di kalangan nelayan. Oke, baik ya. Beri tepuk tangan dulu. Ya, lanjut ke orientasi ya. Jawabannya sungguh sangat luar biasa ya. Sungguh sangat bagus sekali. Oke, Ibu ingin mendengar orientasi isi presensi dari kelompoknya 4. Oke, silakan dibacakan orientasinya. Orientasi adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan arah atau suatu hal atau orang. Ya, orientasi menurut kelompok 4 itu apa yang sudah dibacakannya ya. Selanjutnya orientasi dari kelompok 5. Oke, silakan dibacakan. Mengapa kita berbicara lautan merupakan kumpulan esai dan catatan perjalanan Muhammad Ridwan Al-Mursi selama masa riset di lapangan. Ridwan adalah seorang penulis, fotografer, peneliti, dan jurnalis. Ya, orientasinya terletak pada paragraf ke 1, alinea ke atau kalimat kedua dan ketiga. Oke ya, benar sekali jawabannya. Kita beri tepuk tangan dulu ya. Masih semangat semuanya? Masih semangat? Masih semangat? Oke, kalau masih semangat, biar tambah semangat, kita ice breaking dulu ya. Nah, ini dia. Clue-nya adalah warna. Ya, clue-nya adalah warna. Oke ya. Ini akan saya slide agak cepat atau agak lambat. Nanti kalian menyebutkan. Ya. Ini warna apa? Biru, hijau, biru, ungu, kuning, oranye, ungu, biru, hijau, kuning, oranye, kuning, ungu, kuning, oranye, kuning, ungu. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, ya. Biar tambah semangat. Coba berdiri semuanya. Ya. Kali ini kita akan melakukan pernapasan ya, setelah berdiskusi ya. Coba ikuti Ibu semuanya. Tarik napas.
Buang. Tarik nafas. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Bagaimana, sudah rileks? Oke, silakan duduk kembali. Ya. Baik. Untuk selanjutnya, Ibu ada beberapa buku, ya. Ini adalah karya yang ditulis oleh orang lain, ya. Tapi salah satunya adalah karya yang ditulis oleh teman kalian, ya. Lalu dijadikan buku, ya. Nah, dari buku ini nanti akan masing-masing dapat satu, ya. Untuk kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5 itu masing-masing dapat satu buku. Ya. Nah, nanti saya ingin kalian menilai buku ini, ya, menilai buku ini berdasarkan format yang sudah kalian buat di diskusi sebelumnya, di diskusi barusan. Ya, mencakup apa aja, Vina? Orientasi, sinopsis, analisis, dan serta penutup. Ya, penutup resensi. Nah, ini akan saya bagikan, lalu buatlah isi dari resensinya, ya. Boleh kalian lihat judulnya, lalu halamannya berapa halaman, sinopsisnya apa, ya. Oke, silahkan dikerjakan. Ini kelompok 3, 1. Ini kelompok ini 1. Ini kelompok 1, ya. Kelompok 4, lanjut ke kelompok 5, ya. Oke, silahkan kerjakan. Ya, bukunya ya. Ada kendala? Tidak ya. Ya, judul bukunya dilihat untuk judul resensi, ya. Ya, judul bukunya untuk judul buku resensi, ya. Ya. Evaluasi. Ya. Ada kendala? Tidak, Bu. Ya, ini judulnya lihat dulu untuk judul resensi kalian, ya. Sama seperti yang kemarin. Yang mana ini? Oh ya, benar seperti ini ya. Ya, benar ya. Oke. Ini bagian mana? Oh iya. Mana? Ya, judulnya untuk judul buku resensi kalian ya. Mana ini?
Mana? Oh, sudah? Nah, itu ya? Oh, iya. Bagian itu kayaknya ini deh. Ya ini judul yang untuk kalian buat resensi ya. Ya, ya. Itu halamannya ada kan berapa? Nah, ya. Oke, silakan. Ya, benar ya. Oke, baik ya. Silakan saya ambil pengerjaannya ya. Ini selesai. Ini selesai. Ini ya. Ini selesai. Ini selesai. Silakan. Nah, bagus sekali ya. Oke. Selesai ya. Oke, semuanya bagus. Ya. Oke. Pada kesempatan hari ini, ya, masih semangat belajar? Masih semangat? Masih ya, alhamdulillah. Oke. Kita ice breaking sebentar. Ya. Kita ice breaking tepuk wow. Ya. Oke. Mulai. 1, 2, 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, jadi wow. Oke, tepuk tangan dulu dong. Semangat? Ya, ya. Oke. Selanjutnya, siapa yang bisa menjelaskan definisi teks resensi? Ayo, silakan. Definisi teks resensi. Ya, silakan. Definisi resensi merupakan penilaian terhadap sebuah karya yang dimaksud berupa buku, film, musik, atau drama. Ya, beri tepuk tangan dulu dong. Selanjutnya, jenis-jenis teks resensi. Siapa yang bisa menjawab? Ayo, silakan. Ya, silakan, Sulis. Resensi informatif, teks resensi deskriptif, dan teks resensi kritis. Ya, beri tepuk tangan untuk Sulis. Selanjutnya, sebutkan kembali struktur dari teks resensi. Strukturnya ya, silakan. Judul resensi, Ya, buku, orientasi, sinopsis, analisis, evaluasi, dan penutup resensi. dan penutup resensi. Oke, baik sekali. Beri tepuk tangan dulu. Ya, sekarang ada yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Silakan. Ya, Vina dari kelompok 1, silakan Vina. Kesimpulannya, teks resensi merupakan sebuah tulisan yang berisi penilaian atau ulasan terhadap suatu karya seperti buku, film, musik, atau pertunjukan. Teks resensi memiliki beberapa unsur strukturnya. Unsur-unsurnya yaitu judul resensi, identitas buku, sinopsis buku,
kepengarangan, keunggulan buku, kelemahan buku. Dan ada juga strukturnya, yaitu judul resensi, identitas buku, isi resensi, dan penutup resensi. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Vena. Ya, kesimpulannya ialah teks resensi itu bisa kita resensi dari karya orang lain di mana saja, ya. Atau boleh juga pada karya orang lain seperti buku yang ada di hadapan kalian itu, ya. Itu adalah karya dari orang-orang yang telah menuangkan idenya ke dalam tulisan, ya. Harapan Ibu adalah kalian bisa berliterasi menjadi penulis, ya. Oke ya. Nah, selanjutnya agar kita lebih rileks lagi, kita beri ice breaking. Wow, ya. 1, 2, 3. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, jadi wow. Sekali lagi dengan cepat. Dikasih W, dikasih O, dikasih W, jadi wow. Dikasih W, dikasih jadi wow. Lebih cepat lagi. Dikasih O, jadi wow. Oke, kita tepuk tangan. Minggu depan kita akan membahas tentang lebih jauh tentang kaidah yang dipakai oleh si peresensi untuk menilai buku atau karya orang lain, ya. Bisa itu buku, bisa itu musik, ya. Karena banyak sekali kan yang akan diresensi, ya. Nah, bisa itu berupa film, ya, film dokumenter seperti film Laskar Pelangi atau film yang lainnya. Oke? Ya, silakan kita hari ini Bu akhiri sampai di sini. Oke? Ya. Boleh kita tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, lebih cepat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, tepuk tangan semuanya. Ya, dari pembelajaran kali ini Ibu berharap kalian semuanya bisa menjadi atau menuangkan ide-ide cemerlangnya ke dalam tulisan, ide-ide cemerlangnya ke dalam penilaian buku untuk orang lain, ya. Buku punya orang lain, ya. Oke, pesan Ibu ialah jangan pernah berhenti membaca, jangan pernah berhenti belajar, karena buku adalah jembatan ilmu, buku adalah untuk masa depan kita semua, ya. Buku itu segalanya, ya. Kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina, ya. Kejarlah mimpi setinggi-tingginya, ya. Oke? Siap? Siap, ya. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini di isi resensi. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya boleh doa kita penutup. Mewakili hari ini, marilah dengarkan doa untuk kesehatan masing-masing. Doa mulai. Berdoa. Salah. Sendiri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.